Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah Soan Gusti Juli 2024 dengan tema Dipilih, Disertai, dan Diperlengkapi yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Untuk mengawali ibadah Soan Gusti pada hari ini, marilah kita angkat pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
Bacaan ayat dari Mazmur 48. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 48. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. Sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai ungkapan iman dan penyerahan total kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa hanya melalui Tuhan kita menemukan kekuatan dan bimbingan serta kemenangan dalam hidup. Marilah kita nyanyikan denganmu Tuhan. Saya percaya siang hari ini nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Yang percaya nama Yesus berkuasa katakan amin. Are you guys ready? Here we go. 1 and 2 and 1, 2, 3, come on. Bapak Ibu Saudara pasti tahu lagu ini. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu
percaya. Sekali lagi Yesus kau saja hidupku berkuasa. Sama-sama katakan hanya kau. Angkat suaramu, come on. Saya yakin bisa lebih. Come on, come on, come on. Dengan berjihad ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Are you guys ready? Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terjihad. Oh, dengan ku kan berjalan. Katakan dengan percaya dari biarkan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami percaya siang hari ini Tuhan berikan kami kemuliaan sebab Engkau adalah Raja. You are worthy. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Come on. Sorak-sorai lebih dahsyat bagi Allah kita. Sebelum duduk sama-sama katakan amin. Silakan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami akan memulai ibadah. Pada hari ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kiranya Engkau mengirim Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, agar ibadah ini berjalan dengan lancar, dan firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui perwakilan tangan-tangan-Mu dapat kami terima dengan baik dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati pada ini dan Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Haleluya, amin. Kita harus selalu meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan kepada kita penyerahan diri sepenuhnya, pengakuan akan kebesaran dan kuasa Tuhan, serta keyakinan bahwa masa depan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita nyanyikan kebesaran-Mu. Anjarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan yang penuh kasih dan berkat ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang kasih, kuasa, dan karya Tuhan dalam kehidupan salah satu saudara kita. Gimana cara berdoa supaya doa kita dijawab Tuhan? Mungkin hal yang pertama kita perlu pikirkan adalah bagaimana cara Tuhan jawab doa kita? Bagaimana kita yakin kalau doa kita dijawab Tuhan? Bisa aja mungkin hari ini Tuhan udah kasih jawabannya, tapi itu bertentangan dengan keinginan kita. Hari ini saya mau share 3 hal yang kita bisa sama-sama pelajarin. Yang pertama adalah datang dengan kekudusan. Yesaya 59 ayat 1-2 berbicara tentang bagaimana seseorang itu tidak dapat dijawab doanya atau didengar doanya oleh Tuhan, bukan karena pendengaran Tuhan yang kurang tajam, tapi karena terpisah oleh dosa-dosanya. Hari ini di saat kita berdoa sama Tuhan, bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Apakah mungkin kita masih hidup dalam dosa? Ada dosa yang kita belum bisa tinggalkan. Bagaimana Tuhan bisa mau mengabulkan doa-doa kita di saat kita masih hidup dan tinggal dalam dosa? Poin yang kedua adalah bagaimana kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya memuaskan kemauan diri kita sendiri saja. Yakobus 4 ayat 2-3 menceritakan bagaimana ada orang yang timbul konflik dan sakit hati itu karena dia mau menginginkan sesuatu dan dia nggak bisa mencapainya. Lalu dia nggak berdoa, dan mungkin walaupun dia berdoanya itu salah. Hari seringkali kita berdoa mungkin bukan dengan memikirkan apa yang kehendak yang Tuhan mau kita lakukan di bumi ini, tapi berfokus kepada apa yang kita inginkan, memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Buat saya secara pribadi, di saat saya mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, adalah agar kehendak Tuhan terjadi di bumi sama seperti di surga. Boleh nggak sih kita hari ini meminta sesuatu? Boleh. Tapi kita juga harus pikirkan, apakah yang kita minta itu sesuai nggak dengan keinginan Tuhan? Dan poin yang ketiga adalah untuk kita bertekun. Di Lukas 18 ayat 1-8 menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita, seumpama seperti seorang perempuan yang terus-menerus meminta kasusnya dibela oleh seorang hakim yang dengan tidak tahu malu bertanya terus-menerus mengganggu hakim tersebut sampai akhirnya dijawab permintaannya. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, kita nggak punya sikap hati seperti perempuan ini. Seringkali kita konsisten dalam 1 minggu atau 2 minggu, tapi di saat kita merasa doa kita belum dijawab Tuhan, kita langsung menyerah. Tapi sebetulnya Tuhan mau hari ini melihat hati kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Terkadang kita harus lebih konsisten lagi, mendorong diri kita lagi untuk bisa rajin mendoakan apa yang kita mau doakan di hadapan Tuhan. Kalau 3 hal tadi sudah dilakukan, saya mau encourage kita untuk terus-menerus bertekun dengan prosesnya, karena terkadang berdoa kepada Tuhan itu bisa mengubahkan hati kita, bukan mengubahkan kondisinya. Saya juga mau mengencourage kita untuk terus-menerus menaruh perasaan kita kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita hari ini, yang belum dapat kita mengerti, dan biar Tuhan yang mengajarkan kita melalui proses tersebut. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita pada waktunya. Amin. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Yesusku, kau terindah.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti yang tertulis pada 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. LAI memberi judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Sedangkan tema renungan kita saat ini adalah dipilih, disertai, dan diperlengkapi. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, memberkati dan mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan ayat dari 2 Korintus 12 ayat 2 hingga yang ke-10. Saya ulangi, bacaan ayat dari 2 Korintus 12 ayat 2 hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 10, izinkan saya terlebih dahulu bertanya. Sesuai tema, siapakah yang dipilih, disertai, dan diperlengkapi? Lalu siapakah yang memilih, yang menyertai, dan yang memperlengkapi? Untuk apa orang ini dipilih, disertai, dan untuk apa diperlengkapi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Perikop bacaan kita saat ini adalah berjudul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari perikop ini, mari terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat kembali siapakah Paulus itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Paulus bertobat, ia dikenal sebagai seorang yang menganiaya umat Kristen mula-mula. Ia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Kisah Para Rasul juga mengutip perkataan Paulus yang menyebut bahwa ia adalah orang Farisi. Pertobatan Paulus diperkirakan terjadi antara tahun 33 sampai tahun 36. Menurut Kisah Para Rasul, pertobatannya terjadi ketika dia menuju Damaskus, di mana ia mengalami pertemuan dengan Yesus, yang kemudian Paulus menjadi buta untuk sementara. Pertobatan ini sangat istimewa, di mana kemauan untuk Paulus bertobat awalnya adalah datang dari Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu barulah muncul niatan pertobatan yang datang dari Paulus. Dicatat di dalam Alkitab yang demikian. Berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit. Waktu itu adalah siang hari, dan cahaya dari langit itu begitu sangat menyilaukan. Saulus dan teman-temannya semua rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh Saulus suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Suara itu berbicara dalam bahasa Ibrani. Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Lalu katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Maka Saulus berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Maka jawab suara itu, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dalam penuturan Saulus kepada Agripa, selanjutnya ia mengatakan bahwa kata-kata Tuhan selanjutnya adalah, "Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka,
supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada bacaan kita, yaitu 2 Korintus 12. Maka kita bisa mengetahui bahwa yang dipilih di sini adalah Paulus. Dia dipilih untuk menjadi pelayan dan saksi Tuhan kepada bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus mengutus Paulus untuk membuka mata hati mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Namun tugas itu tidaklah mudah. Paulus mengalami penolakan baik dari bangsa Yahudi sendiri maupun bangsa-bangsa lain maupun dari pemerintahan Roma. Maka untuk menjalankan tugas pengutusan ini, Tuhan menyertai dan memperlengkapi Paulus dengan penglihatan dan penyataan-penyataan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 1-10 sebenarnya adalah kesaksian Paulus tentang seorang di dalam Kristus yang diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Namun kalau kita cerna dengan seksama, bahwa yang dimaksud dengan seorang di dalam Kristus tersebut adalah sebenarnya dirinya sendiri, yaitu Paulus. Hanya saja Paulus tidak mau menyebutkan bahwa itu adalah dirinya, karena dia tidak mau memegahkan diri. Dia tidak mau bermegah selain atas kelemahan-kelemahan. Hal ini bisa kita baca pada ayat yang ke-6. Sedangkan pada ayat yang ke-7 menuliskan tentang kelemahan yang dimiliki Paulus, yaitu adanya duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh atau menghantam dirinya supaya Paulus tidak meninggikan diri. Sebenarnya Paulus sudah berseru kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur dari hadapannya. Namun Tuhan menjawab kepada Paulus seperti yang tertulis di dalam ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, tolong kita garis bawahi dari ayat ini, yaitu justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari sini kita bisa menangkap bahwa di dalam penyerahan diri, di dalam ketergantungannya kepada Allah, kuasa Tuhan begitu terlihat. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia dan kuasa Kristus turun menaungi kita. Perikop ini ditutup dengan ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagian terakhir ayat 10 berbunyi, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa aku kuat?
karena kuasa Allah sempurna bekerja di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Lalu bagaimana kita membawa firman ini dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, hal penting yang menjadi perhatian Bapak Ibu dan saya ada pada pernyataan Paulus ini. Supaya aku tidak meninggikan diri, maka Tuhan mengizinkan aku mengalami sesuatu yang berat. Supaya aku tidak kemudian meninggikan diriku, maka aku sengaja ditimpakan persoalan supaya aku tetap sadar posisiku. Saya mau katakan hal ini sangat penting, Bapak Ibu. Penting sekali. Yang ditinggikan mesti Tuhan. Yang diagungkan itu mesti Tuhan. Yang dimuliakan harusnya Tuhan. Hati-hati. Jika ada peluang saudara untuk meninggikan diri, janganlah ambil itu. Kalau tidak, engkau akan direndahkan supaya terlihat kuasa Tuhan ditinggikan. Di akhir renungan ini, kita bersama menyadari bahwa sama seperti Paulus, kita pun dipilih Tuhan untuk menjadi saksi dan pelayannya. Jika kita setia kepada Tuhan kita akan selalu disertai dan diperlengkapi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita tidak akan meninggikan diri dan tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu boleh kami dengar saat ini. Engkau yang telah memilih Paulus, Engkau menyertai dan memperlengkapi Saulus menjadi Paulus, menjadi saksi dan pelayan-Mu. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati kami senantiasa, sehingga kami sebagai orang yang telah Tuhan pilih senantiasa disertai dan diperlengkapi dimanapun kami berada. Bapa, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam pimpinan Tuhan sendiri, karena Engkaulah yang punya akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Renungan yang kita dengar tadi telah membawa kita untuk merenungkan kebesaran dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita telah mendengarkan firman-Nya dan menggali makna yang lebih dalam dari apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita hari ini. Marilah kita menaikkan pujian, Ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membantu sesuatu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in Your wonder. I am Yours, now forever. In Your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours, now forever. In Your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in Your wonder. In Your wonderland, in Your wonderland. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours. Now forever.
forever. I'm alive in your wonder. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudari, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersatu di dalam doa. Mengangkat doa dan permohonan kita kepada Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati datang ke hadapan Tuhan, membawa segala kebutuhan, beban, dan harapan kita di dalam doa syafaat. Surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan, dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami, keluarga besar, seluruh jemaat GKJ Plengkong Magelang, datang ya Tuhan, sungguh mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami, suami, istri, cucu, menantu, baik yang ada di kota Magelang maupun di luar kota Magelang. Kiranya Tuhan tengok satu persatu anak-anak yang masih balita, Tuhan berkati dalam pertumbuhan, supaya anak-anak balita ini boleh tumbuh dengan baik. Anak-anak yang dalam masa sekolah, baik itu di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SLTA maupun perguruan tinggi, Tuhan selalu memberkati, baik itu kesehatan, kemampuan, kekuatan dan semangat, sehingga anak-anak kami dalam masa sekolahnya diberikan ketekunan dengan baik, sehingga bisa belajar untuk meraih cita-cita dengan penuh pengharapan di masa depan nanti. Kemudian anak-anak kami yang dalam bekerja, kiranya Tuhan juga berikan ketekunan, tanggung jawab di dalam pekerjaannya, sehingga bisa memperoleh kehidupan yang layak untuk menunjang keluarga. Begitu juga anak-anak kami yang ingin mendapatkan teman hidup, kiranya Tuhan berkati, sehingga hanyalah dipertemukan dengan anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang percaya bahwa Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian anak-anak kami semuanya Tuhan berkati. Kemudian juga di dalam pelayanannya Tuhan berikan kemampuan sehingga bisa melayani Tuhan dan sesama dimanapun anak-anak kami berada. Tuhan, orang tua, suami, istri, Tuhan berkati juga bisa hidup rukun,
sehati, sejiwa untuk mempertahankan keluarga yang bahagia. Begitu juga orang tua di dalam masa pensiun maupun yang lansia. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga di dalam kehidupannya hari lepas hari boleh selalu berpegang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga selalu bersuka cita di dalam kehidupan seharinya. Tuhan di surga, kami juga berdoa supaya keluarga masing-masing Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari segala godaan. Biarlah damai sejahtera melingkupi keluarga seluruh jemaat GKJ Pelengkung Magelang, sehingga hanya namamu-lah yang selalu kami tinggikan, kami muliakan melalui keluarga kami masing-masing. Di dalam hubungan kami dengan tetangga kami, dengan teman-teman kami, di dalam komunitas dimanapun kami berada, sehingga kami bisa hidup yang baik, yang bisa mencerminkan anak-anak Tuhan dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan keluarga kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GKJ Pelengkung. Berkatilah setiap pelayanan para jemaatnya ya Tuhan, mulai dari pendeta, majelis, kaum lansia, dewasa, serta anak-anak. Engkau berkati pula setiap komisi di gereja kami, sehingga setiap rencana boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagalah setiap hati para jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah satu sama lain boleh saling merangkul di dalam Tuhan dan mempunyai landasan untuk melayani Engkau dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur dan sembah kami panjatkan kepadamu. Engkau Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan bagi tanah air ini, bagi bangsa ini. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa ini dari bencana, dari malapetaka, serta konflik yang memicu pertikaian antar anak bangsa. Satukan kami semua Tuhan, untuk kami bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Presiden, untuk Bapak Wakil Presiden, untuk jajaran menteri, untuk semua anggota dewan, gubernur, bupati, wali kota, hingga para pemimpin yang ada di bawah. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, memberi mereka kejujuran, sifat yang adil, dan juga rasa takut akan Engkau, hingga apa yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kiranya Engkau Tuhan juga memberikan kepada kami pengampunan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, terimalah dan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur ketika sampai dengan saat ini Engkau masih menyertaiku dalam kehidupan kami. Bapa, kami memohon kiranya Engkau memberkati setiap kami yang masih dalam masa-masa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, kiranya memberikan kemudahan
untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan latar belakang pendidikan yang kami miliki. Tuhan, sudah saatnya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing. Kami tidak ingin bergantung kepada kedua orang tua kami. Bahkan sudah saatnya kami untuk membantu memenuhi kebutuhan orang tua kami. Bapa, kami sungguh rindu mendapatkan pekerjaan. Engkau sudah melihat berbagai macam usaha kami dalam mencari pekerjaan. Setiap lowongan kami sudah mencoba untuk melamarnya. Kiranya Bapa perkenankan untuk diberikan kepada setiap kami ini. Kami berdoa kiranya Bapa mau memberikan pekerjaan yang terbaik di waktu yang tepat sesuai yang sudah Tuhan rencanakan. Banyak rencana yang kami miliki Bapa, namun kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik dari rancangan kami. Ajar setiap kami Bapa untuk selalu percaya dan beriman hanya kepadamu saja. Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau mau mendengarkan dan memberikan jawaban yang terbaik di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami juga melanjutkan doa syafaat kami Bapa. Berkati setiap anak-anak di GKJ Plengkung yang masih menempuh pendidikan. Kiranya Bapa senantiasa memberkati perjalanan dalam setiap proses pembelajaran dari tingkat PAUD sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Berikanlah ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang dipelajari, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami akan terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada anak didik dalam proses mengajar dan memberikan pengaruh yang baik atas hidupnya. Terlebih dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang tua yang membiayai pendidikan mereka. Tuhan Yesus, inilah segala doa-doa kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Tuhan, kiranya apa yang telah dibagikan Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam persekutuan ini dapat menjadi terima bagi kehidupan kami Tuhan, membawa pertumbuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Masing-masing dari kami memiliki pergumulan Tuhan, tapi kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang menuntun setiap langkah keputusan kami Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini kami
akan mengakhiri persekutuan ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati kegiatan yang kami laksanakan setelah ini Tuhan, dan kiranya Engkau yang campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Jadilah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk menjalani setiap ketetapan-Mu Tuhan. Dan doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami naikkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Saya ulangi, bacaan ayat dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah Bapak dan Ibu, renungan kita pada sore hari ini, dan selanjutnya marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yesus adalah Tuhan dan Raja yang diakui oleh semua orang melalui cinta, kebesaran, kasih setia, dan kemuliaan-Nya. Marilah kita nyanyikan pujian, Kau yang terindah. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada
dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sampailah kita di penghujung ibadah Sowan Gusti. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di Sowan Gusti selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Tuhan memberkati.